So now we'll go to our first number. Sebuah pipa U berisi air, kemudian pada kaki kanan pipa dituangkan minyak setinggi 6,25, sehingga selisih tinggi kolom air pada kedua pipa 5 cm. Tentukan massa jenis minyak. Nah, kalau kalian dapat soal kayak gini, we have, so we have this ya. Jadi ada dua pressure yang sama. So we can write it. First row times first height equals to second row times second height. Nah, row 1 di sini kita misalkan adalah row air. Row air itu 1 gram per centimeter pangkat 3. Nah, HA1 berarti H air. The height of the water is 5 centimeters. Jadi ini ya, selisih ini kan dari sini ke sini selisihnya 5 cm. Gitu. And then we have second height. Second height is the height of the oil, 6.25 centimeters. Now, the question will be second row, the density of oil. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kita tinggal masukin. Row 1-nya 1 kali H1-nya 5 cm equals to second row times 6.25 centimeters. Nah, kalian lihat, yang penting satuannya sama. Jadi kalau height-nya centimeters, ini juga height-nya centimeters. Terus nanti row 1-nya 1 gram per centimeter 3 cm kubik. Berarti nanti row 2-nya juga sama, satuannya gram per centimeter kubik. Okay, so now let's calculate this one. 1 times 5 equals to 5 equals to second row times 6.25 centimeters. So second row equals to 5 divided by 6.25. So we have the answer will be 0.8 grams over centimeters cubic. Itu ya. Jadi tentukan massa jenis minyaknya berarti 0,8 gram per centimeter cubic. 0.8 grams over centimeter cubic. Gitu. Any question for this one? For this number? Tidak, Sir. Nggak ada? Ngerti ya? Jadi kalau misalnya kalian dapat pipa U kayak gini, pokoknya pressure 1 sama dengan pressure 2. Gitu. Nah, ini tuh dituruninnya dari sini ya. Kalian bisa dapat rumus ini. Dituruninnya P1 sama dengan P2. Rumus tekanan hidrostatis kan Rho kali G kali H. Terus Rho 2 berarti kali G kali H2. Nah, karena G-nya sama ya, percepatan gravitasi, bisa disaling bagi. Jadi tinggal Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Jadi keluar rumus ini. Itu ya caranya. Oke, so now we'll go to our next number. Number 2. Bejana berhubungan pada gambar diisi dengan air dan minyak. Rho 1 adalah minyak dengan massa jenis 0,8. Langsung catat ya. Rho 1-nya 0,8 gram per centimeter cubic. And then we have second row is water. Water with the density of 1 grams over centimeter cubic. So 1 grams over centimeter cubic. Then we have the height. The height of the oil is 15. Jadi H1 sama dengan 15 centimeters. And then the question will be, untuk pertanyaannya adalah second height-nya berapa? Atau tinggi permukaan air, selisihnya berapa? Nah, tinggi selisih permukaan air itu berarti yang ini ya, H2.
Okay, so now we can use that formula. First row times first height equals to second row times second height. Jadi 0,8 kali H1-nya 15 cm equals to second row 1 times second height. Nah, ingat yang penting satuannya sama. Jadi ini gram per cm pangkat 3, gram per cm pangkat 3. Ini cm, berarti nanti isinya juga dalam cm. So, second height will be 0.8 times 15. Atau 8/10 kali 15. Bisa coret ya, ini 2, ini 3. Jadi isinya 4 kali 3 equals to 12 centimeters. So this one for second height. Jadi selisih tinggi permukaan air pada kedua mulut bejana adalah 12 cm. Any question for this number? Any question? No, sir. No? Oke. Okay. Bisa ya? Jadi itu tentang bejana berhubungan atau pipa U. So now for the next one, we'll go to Archimedes law. Atau hukum Archimedes. Untuk teori, semua kalian bisa baca sendiri nanti ya. Setelah yang minggu kemarin, bisa lihat juga di video-videonya. Yang paling penting kalian harus tahu ada 2 rumus. Yang pertama rumus ini. Gaya Archimedes adalah W kurang W aksen. W itu berat benda di udara, sedangkan W aksen adalah berat benda di zat cair. Nah, selisihnya itu tuh adalah gaya Archimedes. Gitu. Nah, selain itu ada juga rumus ini. Jadi gaya Archimedes itu sama dengan, kalau misalnya kita ada satu bejana. Diisi penuh, terus kita masukin batu atau beban, kan nanti airnya naik ya, terus dia akan tumpah kan, akan tumpah ke bejana yang sininya nih, tumpah ke sini kan. Nah, si bejana yang tumpah ini kita sebut sebagai W zat cair atau W yang tumpah. Nah, W yang tumpah ini itu tuh sama dengan gaya Archimedes. Gitu. Nah, nanti kalian bisa turunin. FA sama dengan WZC. WZC itu kan gaya berat ya. Berat itu berarti massa kali gravitasi. Nah, massa ini, massa tuh, kan kita tahu nih rumusnya Rho sama dengan M per V. Berarti massa sama dengan Rho kali V. Jadi massa di sini bisa diubah jadi Rho zat cair kali V kali G. Nah, V di sini adalah V zat cair yang dipindahkan atau V yang tercelup yang ada dalam zat cair. Gitu ya. V yang tercelup. Ada pertanyaan dulu for the formula? Any question for the formula? Oke, so now kalau nggak ada, kita lanjut ke berikutnya. Ini contoh soal bisa kalian lihat ya. Sebuah benda di udara beratnya 150 Newton ketika dicelupkan dalam zat cair beratnya menjadi 135. Berapa besar gaya apungnya? Caranya tinggal, tadi kita udah tahu ya, gaya Archimedes tuh berat dikurangi berat di zat cair. Jadi berat di udara kurang berat zat cair. Jadi kalian tinggal langsung aja. Tinggal W kurang W aksen. 150 kurang 135. Jadi nanti hasilnya adalah 15 Newton. Oke. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ini soal latihan yang kemarinnya ya. Sebuah batu volumenya 250 cm pangkat 3. Dicelupkan ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1,2. Langsung catat dulu. Volumenya 250 cm pangkat 3. Ini volume keseluruhan ya. Dicelupkan ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1,2.
Rho-nya 1,2 gram per centimeter pangkat 3. Terus G-nya 10 meter per second kuadrat. Nah, kalian lihat, ini satuannya meter per second kuadrat. Ini gram per centimeter pangkat 3. Ini centimeter pangkat 3. Karena satuan ini meter per second kuadrat, kalian harus ubah dulu yang ini. So you must convert this one. For density, we must convert it to kilograms over meters cubic. And then for volume, we must convert it to meters cubic. Nah, sekarang cara ubahnya gimana? Kalau gram per centimeter pangkat 3 ke kilogram per meter pangkat 3, kalian kaliin 1000. So 1.2 times 1000. So we have 1200 kilograms over meter cubic. Nah, kalau misalnya ini cm pangkat 3, ubah ke meter pangkat 3, berarti dia dibagi 1 juta. Kan centimeter ke meter kan 100. 100 kalian pangkatin 3. Jadi hasilnya adalah 1 juta. 250 bagi 1 juta. Atau bisa kita tulis 0.00025. Atau kalian caranya gini ya. Kan bagi 1 juta tuh, berarti nolnya 6 ya. Kalian geser aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 0, 0. Gitu. So we have 0.00025 meters cubic. Nah, udah dapat semua, udah kita convert, udah sama. Baru kita lihat ke soalnya. A. Batu dicelupkan seluruhnya dalam zat cair. So, the Archimedes will be Rho times V times G. Nah, V di sini adalah V yang tercelup. V yang tercelup. Nah, karena dia tercelup semuanya, berarti kita bisa pakai yang 250. Jadi Rho-nya 1200 kali V yang tercelupnya 0,00025 kali G-nya 10. Ini 0, ini 1200 kan? Nolnya ada 2, bisa kita coret, geser. Kita ini coret, kita geser. Jadi dapat 12 kali 0,25. Nah, 12 kali 0,25, kita dapat isinya adalah 3 Newton. Itu yang A. Sekarang kita masuk yang B. Nah, B, batu dicelupkan setengahnya dalam zat cair. Kalau cuma dicelupin setengah, berarti V yang tercelup ya. V yang tercelupnya cuma setengahnya, berarti setengah kali 250 cm kubik. Gitu ya, volumenya. Nah, ini kan kita tadi udah pakai yang meter pangkat 3 ya, udah kita convert. Jadi setengah kali 0,00025. So half of 0.00025. So we have 0.000.125. Nah, udah tinggal kita cari pakai FA sama ya. FA sama dengan Rho kali V kali G. Ini V yang tercelup. Rho-nya 1200. V yang tercelupnya 0,00125 kali G-nya 10. Sama kayak tadi. Geser, geser, geser. Dapat 12 kali 0,125. Atau dapat hasilnya adalah 1,5 Newton. Jadi itu cara untuk yang gaya Archimedes, tapi yang pakai rumus Rho GV. Pokoknya harus kalian ingat, V di sini adalah V yang tercelup. Jadi kalian harus lihat dulu di soalnya. V-nya tercelup berapa. Any question? No, sir. No? Bisa? Bisa ya? Oke, now for the next one. Ada yang namanya terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, jadi gimana kita bisa tahu dia tuh terapung, melayang, atau tenggelam? Kalian bisa lihat, kalau dia terapung, berarti gaya Archimedes-nya dia lebih besar dibanding berat si bendanya. Ingat ya, jadi gaya Archimedes lebih besar dari berat benda.
Kalau gaya Archimedes kan gaya Archimedes itu gaya itu ya. Gaya yang nahan si beban. Kalau dia terapung ya berarti gaya Archimedesnya harus lebih besar dari si bebannya atau berat benda. Kalau gaya angkatnya sama dengan berat benda atau gaya Archimedes sama kayak berat benda, berarti benda itu melayang. Melayang itu berarti dia seluruhnya masuk ke zat cair. Gitu ya. Nah, yang terakhir, benda tenggelam saat gaya angkatnya atau gaya Archimedes dia lebih kecil dari berat benda. Jadi syarat-syarat ini harus kita ingat. Ini contoh-contohnya ya penerapan konsep terapung melayang tenggelam. Bisa kalian baca sendiri. So now we'll go to number 4. Sebuah balok memiliki massa 4 kg. Jadi kita punya massa 4 kg. Lalu kita punya ukuran 20 cm kali 10 cm kali 5 cm. Nah, ini bisa kita cari volumenya berarti 20 kali 10 kali 5. Jadi 200 kali 5, 1000 cm pangkat 3. Nah, karena dia masanya kilogram, berarti cm pangkat 3-nya juga harus kita ubah. Kita harus ubah ke meter pangkat 3. Kayak tadi ya, berarti 1000 bagi 10 pangkat 6 atau 1 juta. Nanti hasilnya 0,001. Gitu ya. 1 kali 10 pangkat minus 3. Ini meter pangkat 3. Nah, jadi ini tuh adalah ukuran dari si baloknya. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya kita tinggal bandingin row-nya. Gitu ya, karena dia berbanding lurus. Gaya Archimedes dia berbanding lurus sama berat benda. Nah, berarti kita tinggal lihat dari row-nya. Kita bandingin row-nya. Jadi kita harus cari dulu row benda. Row benda, dia tuh berarti massa bagi volume. So the mass is 4 kilograms. Meanwhile, the volume is 0.001. So we have this one. Caranya tinggal gini ya. Geser, kalian hitung ada berapa? Berapa kali kalian geser? 1, 2, 3. Berarti tambahin nolnya 3. Jadi 4.000 bagi 1 equals to 4,000 kilograms over meter cubic. Nah, sekarang tinggal bandingin. Row bendanya 4.000 kg per meter pangkat 3. Terus row zat cairnya 2.250. Berarti kita bisa tarik kesimpulan. Row zat cair. Jadi row zat cairnya. Row zat cair dia lebih kecil dibanding row benda. Kalau row zat cair lebih kecil dibanding row benda, berarti bendanya apa? Ada yang bisa jawab? Tenggelam, sir. Tenggelam, correct. Tenggelam ya. Karena kalau tadi kan kita tahu ya, tenggelam itu berarti W bendanya lebih besar dibanding si F Archimedes. Nah, kalau misalnya kita turunin, berarti ini row benda lebih besar dari row zat cair. Gitu. B. B-nya 4.000. Nah, sama. Row zat cair dia sama dengan row benda. Kalau kayak gini berarti dia apa? Ada yang bisa bantu jawab? Row zat cair sama dengan row benda. Melayang. Layang, correct. Now for the last one. Row zat cairnya 5.500. Berarti row zat cair dia lebih besar dibanding row benda. Kalau row zat cair lebih besar dibanding row benda, berarti bendanya? Ada yang bisa jawab?
Terapung. Terapung. Oke, Correct. Gitu ya caranya. Jadi kalian nanti tinggal, kalau kalian disuruh menentukan tenggelam yang terapung, kalian tinggal bandingin si rho-nya. Gitu ya, karena W sama FA-nya itu nanti kan berbanding lurus si massa, G, dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa langsung bandingin rho-nya. Oke, itu aja. Dari soal kemarin ada 4 ya. Ada 4 soal. Jadi nanti kalian tinggal lihat yang belum beres, jangan lupa kalian salin ya yang ini. Kalian nanti langsung upload di sekolah.